Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin ingin kembali berbagi kabar update buat rekan-rekan semua terkait P3K, rekan-rekan ya. Nah, lebih tepatnya di sini, admin ingin membagikan informasi mengenai rekan-rekan yang sudah dinyatakan lulus tahap 1 dan tahap 2, jangan terlalu khawatir. Karena kenapa? Kita nanti bisa lihat fakta-faktanya di sini, rekan-rekan ya. Jadi buat rekan-rekan semua tidak perlu khawatir, silahkan disimak videonya hingga akhir, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Dan terkhusus buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, agar rekan-rekan tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Jika sudah, admin ucapkan terima kasih, dan jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Karena informasi di video ini lebih menarik untuk kita simak bersama-sama. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Nah, kita lanjut saja ke sini rekan-rekan ya. Nah, di sini kita bisa merasa lega melihat hasil persetujuan teknis atau penetapan NIP 3K tersebut. Rekan-rekan ya. Nah, di mana ini informasinya 22 Februari 2022. Nah, di mana untuk Kanrek 3 ini, pada tanggal 22 Februari berhasil menetapkan NIP 3K guru, yaitu sebanyak 5.774, rekan-rekan ya. Ada 5.774 yang sudah ditetapkan. Ini untuk P3K tahap 1. Artinya, ini sudah keluar surat revisi aturan pengusulan NIP 3K atau penetapan NIP 3K. Karena kita ketahui bersama bahwa surat tersebut keluar pada tanggal 14 Februari. Dan bisa kita katakan sekitar tanggal 15 sampai 17 itu sepastinya sudah sampai di seluruh badan kepegawaian daerah atau Kanrek di seluruh Indonesia, rekan-rekan ya. Kita sudah bisa mengatakan seperti itu, melihat teknologi sekarang yang sudah luar biasa. Nah, di sini 1.774 NIP 3K atau peserta. Ini khusus tahap 1 untuk Kanrek 3. Dan untuk tahap 2 ini masih 0 rekan-rekannya, sementara dalam pengerjaan. Nah, selanjutnya kita lanjut ke Kanrek 10. Nah, ini kondisi 23 Februari. Pastinya juga surat tersebut sudah terbit atau rilis rekan-rekan ya. Nah, di mana dari 12.251 per 23 Februari yang sudah disetujui itu NIP 3K rekan-rekan di Kanrek 10 ini sudah disetujui sebanyak 5.086 atau sekitar 41,5%. Ya, artinya ini sudah aman rekan-rekan ya. Insya Allah sudah aman rekan-rekan ya. Karena suratnya pastinya sudah diterima, begitu rekan-rekan ya. Pastinya suratnya sudah diterima oleh pemerintah daerah atau BKD setempat. Nah, selain daripada dari Kanrek 10 ini, kita lanjut lagi ke Kanrek 1 BKN Yogyakarta. Nah, di mana kita bisa lihat di sini untuk penyelesaiannya rekan-rekan ya. Kita lanjut di penyelesaian. Kita fokusnya ke P3K guru saja. Di sini kolom ketiga abu-abu dari kiri. Nah, kita lihat sudah berapa yang sudah diselesaikan. Nah, ini sudah ada 805 NIP 3K yang sudah ditetapkan rekan-rekan ya. Dan ini adalah hasil per 24 Februari. Nah, ini masih sangat baru, 24 Februari 2022. Artinya rekan-rekan yang memilih di daerah Kanrek 1 ini instansinya, pastinya yang 805 ini sudah bisa dikatakan sudah lega rekan-rekan ya, sudah lega. Karena kenapa? Karena pastinya ini sudah dicek kembali data-datanya seperti itu, layak atau tidak NIP 3K-nya ditetapkan. Nah, seperti itu. Jadi rekan-rekan itu tidak perlu terlalu khawatir lagi mengenai surat edaran tersebut. Nah, karena kenapa? Di surat edaran tersebut memang sebenarnya tidak ini teman-teman ya, tidak begitu rinci sekali mengenai aturan tersebut. Bahkan itu menuai pro dan kontra. Dan kita bisa lihat kembali, kita bisa melihat kembali Kepmenpan RB yang dicantumkan di surat edaran tersebut atau surat tersebut, yaitu Kepmenpan RB yang bernomor 981 mengenai aturan 3-5 tahun dengan jabatan fungsional
dan jenjangnya. Nah, sedangkan jika kita cek di Kepmenpan RB 981 ini, kita bisa lihat di sini terlebih dahulu, yaitu Kepmenpan RB nomor 981 tahun 2021 ini sebenarnya itu adalah tentang tentang persyaratan, sertifikasi, dan seleksi kompetensi teknis tambahan untuk pelamar pada jabatan fungsional. Nah, ini fungsional rekan-rekan ya. Jabatan fungsional dalam pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dengan jabatan perjanjian kerja. Oke. Kita cek. Nah, ini 14 Juni. Nah, ini lampirannya. Nah, pertama di sini kita bisa lihat kembali ada jabatan, yaitu jabatan untuk jabatan penerjemah dan jenjang ahli pertama. Nah, sekalipun disebutkan jenjang ahli pertama, di sini dikatakan bahwa pelamar dari semua jurusan dalam kurung bahasa asing maupun bahasa daerah dapat menyampaikan A. Sertifikasi profesi penerjemah dari Himpunan Penerjemah Indonesia atau hasil uji kemahiran berbahasa Indonesia atau UKBI 2 tahun terakhir. Ini 2 tahun terakhir ini disebutkan rekan-rekan. Jadi ahli pertama ini untuk penerjemah dan disarankan ada hasil uji kemahirannya minimal dari 2 tahun terakhir. Nah, selanjutnya kita bisa cek lagi di bagian sini. Nah, di nomor 2 ada dosen. Ini adalah jenjang ahli. Asisten ahli maksudnya, asisten ahli. Nah, memang di sini diperuntukkan adalah pengalaman kerja minimal 3 tahun. Tapi ingat ya, ini untuk dosen dan jenjang asisten ahli. Dan sedangkan untuk jenjang lektor, di sini dikatakan lagi pengalaman kerja minimal 3 tahun. Nah, ini sudah benar kan ya, minimal 3 tahun untuk kualifikasi pendidikan S3 atau doktor. Nah, itu pun untuk S3 atau doktor atau pengalaman kerja minimal 5 tahun untuk kualifikasi pendidikan S2. Nah, jadi ini untuk dosen. Itu pun jenjangnya pun asisten ahli dan lektor. Selanjutnya ada untuk dosen lagi, tapi ini jenjangnya lektor kepala. Nah, di sini keterangannya pengalaman kerja minimal 5 tahun. Jadi jika dosen ingin mengambil jenjang lektor kepala, maka dia harus memiliki pengalaman kerja minimal 5 tahun. Jika ia ingin memilih lektor, nah, maka dia harus memiliki pengalaman kerja 3 tahun jika gelarnya S3 atau doktor, kualifikasi pendidikannya, dan boleh untuk S2 tapi minimal 5 tahun. Nah, sebenarnya ini sudah benar sekali dengan apa yang disampaikan di surat edaran BKN yang bernomor 3132 tersebut, yaitu pengalaman kerja 3 dan 5 tahun. Tapi itu bukan guru rekan-rekan ya. Nah, kita cek di sini apakah ada guru yang disebutkan di sini. Oke, mungkin kita cari secara cepat rekan-rekan ya. Nah, untuk melakukan pencarian secara cepat saja, di sini hasilnya 0. Rekan-rekan ya, ini hasilnya 0. Menandakan bahwa di surat ini memang tidak ada ditujukan untuk guru, rekan-rekan ya. Tidak ada ditujukan untuk guru. Ini ada pustakawan, tapi di sini tidak ada disebutkan juga. Ini rekan-rekan ya, ini bagian keterangan. Ini pun ada pengalaman kerja minimal 5 tahun di rumah sakit. Nah, ini bukan untuk guru, ini untuk dokter. Ini ada yang 3 tahun. Jabatan ahli pertama. Jabatan ahli pertama, tapi ini untuk dokter spesialis. Seperti itu rekan-rekan ya. Jadi pada intinya di Kepmenpan RB ini tidak ada menyebutkan tentang guru, rekan-rekan ya. Tentang guru yang memiliki pengalaman kerja minimal 3 sampai 5 tahun. Jadi rekan-rekan yang yang sudah lulus tahap 1 dan tahap 2 jangan terlalu risau lagi, karena di sini kita sudah lihat hasil dari Kanrex itu sudah menetapkan NIP3K kita rekan-rekan ya. Ini perkembangannya. Tadi demikianlah informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.